Kisah ini bermula di Tiongkok kuno, di mana terdapat seorang raja yang kuat, Kaisar Naga. Ia menghancurkan semua kerajaan tanpa ampun, dan juga menyuruh para tawanannya membangun tembok besar Tiongkok. Meskipun memiliki kekuasaan dan kemegahan yang luar biasa, sang raja ingin menjadi abadi. Itulah sebabnya ia mengirim jenderalnya, Ming, kepada seorang penyihir yang mengetahui rahasia keabadian. Di sisi lain, Ming jatuh cinta pada penyihir Sofia. Ketika sang raja mengetahui cinta ini, ia membunuh Ming dan juga menyerang Sofia dengan pisau. Tiba-tiba sang raja merasakan pasir jatuh dari matanya. Sofia mulai mengerang kesakitan. Sofia mengutuknya dan mengubah raja beserta pasukannya menjadi batu yang tetap seperti itu selama ribuan tahun. Setelah itu, kita melihat Rick dan istrinya, Evelyn, di London. Sebelumnya, mereka bekerja keras mencari harta karun tak ternilai di seluruh dunia. Namun kini ia telah pensiun dan menjalani kehidupan normal, yang membuat mereka berdua sangat tidak bahagia, karena semuanya menjadi sangat membosankan. Setelah percakapan ringan, Evelyn berkata bahwa ia sangat mengkhawatirkan Alex. Saya sudah mengirim 3 surat kepadanya, tetapi tidak mendapat balasan satupun. Rick bilang Alex bahkan tidak berusaha menjaga hubungan baik dengan mereka, padahal kami bahkan tidak mengatakan apa-apa. Nah, Alex baru saja datang ke Tiongkok dengan berbohong kepada orang tuanya bahwa dia sedang kuliah. Saat itu dia sedang berusaha menemukan kitab Kaisar Naga. Di sana, Alex bertemu teman dekatnya, Profesor Rezor. Mereka terlibat dalam pencarian di sana selama berhari-hari. Namun, tiba-tiba para pekerja Tiongkok mencapai gerbang saat penggalian. Alex dan timnya meledakkan pintu dengan bom dan segera masuk ke dalam. Tukang bangunan telah memasang banyak jebakan di tempat ini. Dengan satu langkah yang salah, dinding tajam mulai mengelilingi mereka dari kedua sisi. Mereka bergerak maju dengan hati-hati, mengambil setiap langkah dengan waspada. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah kerangka. Tetapi begitu mereka menyentuhnya, jebakan lain aktif yang menyebabkan pecahan-pecahan langit-langit mulai berjatuhan. Setelah beberapa bagian langit-langit runtuh, cahaya mulai masuk. Setelah itu, mereka melihat ribuan prajurit batu yang merupakan pasukan raja. Alex dan timnya terkejut melihat semua ini. Namun, secara tidak sengaja, salah satu anak buah mereka mengaktifkan jebakan lain yang menewaskan 3 rekan Alex. Alex ketakutan, tetapi Wilson berkata bahwa kita harus terus bergerak maju, jika tidak, kematian mereka berdua akan sia-sia. Saat bergerak maju, mereka melihat kompas yang menunjuk ke arah yang salah. Begitu mereka mengarahkannya ke arah yang benar, lantai tiba-tiba terbuka. Alex tiba-tiba jatuh ke dalam lubang gelap itu, sementara Wilson tetap tergantung di tepinya. Alex sedikit gugup setelah jatuh. Ia mulai mengamati ruangan itu dengan sangat teliti. Ia melihat tengkorak dan tulang di mana-mana. Ketika ia mulai melihat sekeliling dengan bantuan senter, ia melihat sebuah patung batu di tengah ruangan, yang ternyata adalah Dragon Apokalips yang terbuat dari batu. Alex segera memberitahu Wilson tentang penemuannya, dan sangat senang. Namun, ketika Wilson tidak menjawab dari atas, Alex mulai berpikir. Tiba-tiba seorang pembunuh menyerang Alex. Ia mencoba menjebak Alex di pintu yang sedang tertutup. Namun Alex menghalangi pintu itu dengan meletakkan sebuah vas tua. Setelah sedikit perjuangan, tiba-tiba wajah si pembunuh muncul, yang ternyata adalah seorang gadis. Kemudian Wilson tiba-tiba sampai di sana, dan mulai menembak untuk menyelamatkan Alex. Setelah itu, si penyerang melarikan diri dari sana, dan Alex pun terselamatkan. Sementara itu, Benjamin, seorang agen pasukan khusus Inggris, bertemu Rick dan Ellen di Inggris, dan meyakinkan mereka untuk satu misi terakhir. Aku tahu kalian sudah pensiun, tetapi pekerjaan ini sangat penting. Misi mereka adalah membawa sesuatu yang disebut Mata Shangri-La ke Museum Shanghai di Tiongkok. Awalnya, keduanya menolak. Tetapi setelah sedikit dibujuk, mereka setuju. Setelah sampai di Shanghai, keduanya bertemu dengan saudara laki-laki Evelyn, Jonathan, yang mengelola sebuah klub malam di sana. Setelah beberapa waktu, Alex diusir dari dapur klub oleh seorang pria. Rick segera bergerak maju untuk menyelamatkannya. Tetapi kemudian ia mengenali pria ini. Namanya Mad Dog Maguire.
dan keduanya pernah bekerja sama sebelumnya. Setelah itu, Rick Evelyn mencoba berbicara dengan putra mereka, Alex, tetapi ia mulai menjaga jarak. Alex dengan marah mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali kuliah dan kemudian segera meninggalkan klub. Setelah itu, Evelyn membawa Rick ke atap dan berkata, "Kita harus memperlakukan putra kita dengan penuh kasih sayang. Sikap yang terlalu ketat tidak akan menghasilkan apa-apa." Maka mereka memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Alex. Keesokan harinya, Jenderal Yang, seorang komandan tentara Tiongkok, mendengar bahwa Rick memiliki mata Shangri-La. Dengan bantuan mata itu, Jenderal Yang bermimpi menghidupkan kembali Kaisar Naga. Mimpinya adalah, "Aku akan membuat Tiongkok sangat kuat dengan menghidupkan kembali Kaisar Naga." Malam harinya, Alex mulai menunjukkan patung yang ditemukannya kepada orang tuanya. Melihat patung Kaisar Naga itu, Rick gembira dan mulai memuji putranya. Alex pergi mencari Profesor Wilson, tetapi ia merasa ada yang mengikutinya. Ketika ia merasa curiga, ia sendiri mulai mengikuti pria itu. Di sisi lain, Wilson bertemu Rick dan Eileen, dan mereka mulai berbincang seperti teman lama. Rick datang dan menunjukkan Shangri-La kepadanya, lalu berkata, "Aku percaya penuh padamu. Berikan ini kepada petugas museum." Namun tak lama kemudian Jenderal Yang tiba di sana. Melihatnya, sikap Wilson berubah total. Ia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Rick, lalu berkata, "Jenderal telah memberikan uang untuk penggalian putramu Alex, karena ia ingin menghidupkan kembali raja." Rick dan Evelyn menghentikannya, tetapi Wilson mulai mengancam, "Aku akan menembakmu, sungguh." Tepat pada saat itu, Alex melihat gadis yang mencoba membunuhnya. Gadis itu masih hidup dan namanya Lin. Di bawah todongan pistol, Jenderal menyuruh Eileen untuk segera membaca mantra. Ketika Eileen membaca mantra yang tertulis di mata Shangri-La, benda itu tiba-tiba berubah menjadi cangkir berisi nektar yang akan menghidupkan kembali raja. Jenderal yang menyuruh Wilson untuk menembak sekarang juga, tak masalah. Namun, begitu Wilson mulai menembak, Alex dan Lin tiba di sana dan menyelamatkan Rick. Seluruh keluarga kini mulai melawan musuh bersama-sama. Namun, secara tidak sengaja cangkir itu tumbah dan nektar jatuh mengenai patung raja. Lin mencoba membunuh kerangka raja yang ada di kereta perang dengan menyerangnya menggunakan belati khusus di dadanya sebelum patung itu hidup kembali. Namun, diketahui bahwa kerangka itu bukan milik raja. Raja terkunci di dalam patung tempat nektar jatuh, dan kini patung itu mulai hidup kembali dengan cepat. Rick menembakkan peluru ke arahnya, tetapi tidak berpengaruh. Setelah beberapa saat, kuda-kuda batunya juga mulai hidup kembali. Lin dan Alex bergelantungan di bawah kereta perang. Ketika raja mulai melarikan diri, Rick, Evelyn, dan Jonathan mulai mengejarnya dengan truk penuh petasan. Rick menembakkan roket ke arah raja, tetapi raja selamat, dan roket itu bertabrakan dengan kendaraan yang penuh orang. Setelah itu, terjadi ledakan besar di sana. Ketika Eileen membawa truk lebih dekat ke raja, Rick melihat kesempatan itu dan melompat ke atas kuda. Rick memotong tali kudanya dan mulai meminta Alex untuk mengikutinya dari belakang. Namun Alex masih belum siap menerima bantuan ayahnya. Sementara itu, situasi semakin memburuk. Raja membakar petasan di truk Eileen dan kuda Rick lepas kendali. Lin dan Alex mulai berusaha menghentikan raja. Sementara itu, Jenderal yang menembak Lin. Alex bergerak maju untuk menyelamatkannya, tetapi tiba-tiba ia tergelincir. Dengan susah payah, ia berhasil melarikan diri dengan berpegangan di punggung. Kemudian Lin membantunya dan mengatakan bahwa peluru itu tidak mengenainya. Namun kemudian yang memisahkan kereta perang dari kuda-kudanya, sehingga kereta perang mereka melompat ke udara. Raja mengubah jalan menjadi es dengan kekuatannya. Lin dan Alex tidak dapat berpegangan pada tempat duduk mereka, dan mereka semua memasuki tengah festival Tionghoa. Rick dan Evelyn juga hadir. Semua orang entah bagaimana berhasil menghindari tabrakan di sana-sini. Sementara itu, kembang api dari truk Eileen mulai meledak. Setelah itu, Eileen dan saudaranya Jentar melompat dari truk dan menyelamatkan diri. Raja melarikan diri. Setelah itu, semua orang berhenti di klub malam Jonathan. Di sana, Lin bercerita tentang dirinya sendiri bahwa aku berasal dari keluarga raja. Kami telah melindungi makam raja selama bertahun-tahun. Ia mengatakan bahwa raja ini sangat kejam, dan tak seorang pun boleh membangunkannya. Sekarang mereka harus entah bagaimana membawa raja ke portal Shangri-La. Inilah satu-satunya cara mereka bisa menghabisinya.
Ia menunjukkan kepada semua orang sebuah belati yang bisa digunakannya untuk membunuh raja selamanya. Setelah itu, semua orang naik pesawat dan melakukan perjalanan penuh badai menuju perbukitan Himalaya. Rute ini sangat berbahaya, dan pada satu titik, mereka semua hampir jatuh ke jurang. Namun entah bagaimana mereka berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Maguire memberitahu mereka bahwa Jenderal Gang telah mencapai bukit. Mendengar ini, Rick dan yang lainnya memutuskan untuk menginap di sana malam ini. Ketika malam tiba, semua orang mulai beristirahat. Ellie memberitahu Lynn bahwa Alex mungkin menyukaimu. Dia putraku, aku sangat mengenalnya. Ketika Alex datang ke tenda, Lynn langsung bertanya, apakah ada hal seperti itu? Alex berpura-pura tenang dan berkata, tidak, apa kau gila? Cinta dan aku membencimu. Lynn juga menjawab dengan cara yang sama dan berkata, ya, aku juga tidak menyukaimu, tapi tidak perlu membencimu. Namun, melihat mereka berdua, jelas ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Keesokan harinya mereka semua tiba di sebuah kuil tua dengan menara emas di tengahnya. Begitu tentara yang mengambil posisi di depan kuil, tembakan dimulai dari kedua belah pihak. Selama pertempuran, tentara Tiongkok menggunakan peluncur roket yang juga menyebabkan banyak kerusakan pada kuil. Saat serangan berlangsung, bangunan kuil mulai melemah. Menyadari hal ini, Rick dan timnya mulai mundur. Jonathan mulai mencoba menyalakan bom yang diikatkan di sekitar menara emas, agar raja tidak bisa mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Namun, ia terjebak di tengah-tengah peluru dan nyaris lolos. Saat berlari, korek apinya jatuh di salju, dan ia tidak bisa menyalakannya. Rick dan Ellen melihat Lynn menangis, dan mengatakan sesuatu dalam bahasa asing di luar kuil. Sementara itu, tentara Tiongkok mulai mencoba menguasai kuil sepenuhnya. Tiba-tiba, 3 hewan besar datang entah dari mana, dan mulai membantu mereka melawan para prajurit. Jonathan menemukan korek apinya lagi, dan akhirnya menyalakannya. Hewan-hewan besar itu bersama Rick dan timnya membunuh sebagian besar prajurit. Namun situasi berubah ketika raja keluar, dan dengan kekuatannya, ia mulai mencabut duri-duri tajam dari tanah. Raja menghentikan cahaya yang menyala itu dengan sihirnya, dan menakuti hewan-hewan itu. Raja kemudian mulai memanjat menara emas dan menempatkan mata Shangri-La di sana. Begitu ia meletakkannya di sana, cahaya yang berbeda mulai keluar yang menunjuk ke suatu tempat. Sementara itu, Alex mulai bersiap menyerang raja dengan tongkat dinamit. Namun, ia tidak menyadari bahwa raja telah melemparkan pedangnya ke arahnya. Kemudian Rick datang dan menyelamatkan putranya dengan mendorongnya. Namun, ia sendiri terluka oleh pedang tersebut. Akibatnya, Alex meleset dan badai salju pun terjadi akibat ledakan dinamit tersebut. Gelombang salju mulai bergerak ke arah mereka. Tiba-tiba hewan-hewan aneh itu kembali dan menyelamatkan mereka. Semuanya tertutupi bongkahan salju yang besar. Kemudian seluruh tim berkumpul di satu tempat lagi. Ketika mereka semua menyadari bahwa Rick sudah sangat dekat dengan kematian, Lynn menyuruh mereka semua untuk segera ikut denganku. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah gua tempat mereka bertemu Sofia, yang masih hidup hingga saat ini dan merupakan ibu Lynn. Alex segera menyadari bahwa baik Lynn maupun ibunya abadi. Sofia meminta semua orang untuk beristirahat dan mulai merawat Rick. Sofia menceritakan bahwa ia telah tinggal di sana sejak Aparer menikamnya beberapa ratus tahun yang lalu. Pada saat itu, hewan-hewan aneh ini, yang juga disebut Yes, menyelamatkan hidupnya. Saat Rick dirawat, Alex menemui Lynn dan berkata, tadi aku berpura-pura keren, tapi aku sungguh mencintaimu. Lynn menolak dan berkata, lihat, aku tidak ingin seperti buku. Ia mencintai Jenderal Ming sepenuh hati, lalu meratapi kematiannya selama berabad-abad. Kau akan tua dan mati. Apa yang akan kulakukan tanpamu? Di tengah semua ini, Jonathan datang dan memberitahu bahwa Rick kini telah sadar kembali. Ketika Alex pergi ke kamar untuk menemui ayahnya, ia membuka hatinya. Ia meminta maaf kepada ayahnya, memberinya semua cinta dan rasa hormat, dan berkata bahwa mulai sekarang ia akan membuktikan dirinya sebagai anak yang baik. Rick terkejut melihat perubahan pada putranya. Ia mulai berkata, tidak, ini salahku. Aku ayah yang buruk. Keduanya mulai saling meminta maaf. Kemudian Sofia juga berkata kepada Lynn, aku akan membebaskanmu dari beban keabadian agar kau bisa hidup normal. Namun, tiba-tiba raja menyerang mereka dengan bola api yang menyebabkan Lynn dan Sofia terpisah. Setelah melemparkan kedua wanita itu ke tanah, sang raja juga mengambil belati yang merupakan satu-satunya kelemahannya. Tanpa belati itu,
tak seorang pun akan bisa membunuhnya. Kemudian sang raja masuk ke kolam air suci yang ada di sana, agar ia dapat disembuhkan sepenuhnya. Dari dalam kolam itu, sang raja keluar sebagai naga berkepala 3. Api mengerikan yang keluar dari mulutnya menerangi seluruh gua. Untuk melunasi hutang lamanya dengan Sofia, sang raja menculik Lin dan pergi ke tempat yang sama di mana pasukannya dipenjara. Di sana, ia juga bertemu Jenderal Yang. Di sisi lain, Rick dan rekan-rekannya juga mulai mengejar mereka dengan pesawat mereka. Sesampainya di sana, sang raja kembali menjelma menjadi manusia dan mulai meyakinkan pasukannya bahwa ia akan menguasai seluruh dunia. Saat itu Rick dan rekan-rekannya bersembunyi di balik batu-batu yang jauh. Tak lama kemudian Sofia mencapai sebuah gua yang dibangun di bawah tanah. Ia mulai membaca mantra untuk membangkitkan kembali musuh-musuh lama raja yang terkubur di dalam tembok besar Cina. Untuk menghidupkan kembali orang-orang ini, ia mengorbankan kehidupan abadi dirinya dan Lin. Segera setelah kuil ini selesai, ia akan menjadi manusia biasa. Kemudian tiba-tiba banyak kerangka mulai keluar dari tanah dan berlari menuju medan perang. Kini mereka siap untuk melawan pasukan raja. Kemudian Rick menyadari bahwa Alex tidak ada di sana. Alex telah menyamar dan masuk ke antara para prajurit Cina. Tak lama kemudian ia membebaskan Lin yang ditawan. Sang raja mencapai Sofia yang berdiri di atas sebuah batu kecil. Tak lama kemudian pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Keduanya saling serang dengan sengit. Setelah menyerang Sofia, sang raja menjatuhkan pedangnya dan kemudian berdiri dengan pedangnya terarah ke lehernya. Sofia menangkap pedangnya dan melihat bahwa ia memiliki belati istimewa itu. Ia sengaja bergerak maju dan diam-diam mencabut belati itu. Raja mengira ia telah menang, lalu menghunus pedangnya dan melemparkan Sofia ke bawah tebing. Ketika raja melihat pesawat-pesawat terbang di sana, ia langsung berubah menjadi naga dan menghancurkan pesawat itu sepenuhnya. Ketika Rick berkumpul kembali dengan yang lain, raja mulai bergerak menuju terowongan bawah tanah agar ia dapat membangunkan pasukannya sepenuhnya. Selama waktu ini, Rick dan kelompoknya melihat Sofia merangkak di suatu tempat dalam keadaan terluka. Sebelum mengejar raja, Sofia meninggal di pangkuan putrinya, Lin. Namun sebelum meninggal, ia memberikan belati yang sama di tangannya, yang merupakan kelemahan raja. Ketika Lin sedang berduka atas kematian ibunya, Alex dan Rick mengambil belati itu dan mulai mengejar raja. Alex sampai di sana sebelum raja dapat membangkitkan pasukannya. Untuk melawannya, raja kembali berubah wujud menjadi naga. Rick melompat dari belakang dan mencoba menusuk jantung naga itu, sementara raja melemparkan Alex. Ketika Rick tidak berhasil menembus jantung raja dengan belati itu, raja mengeluarkan belati tersebut dan menyerang Rick. Beruntung Rick selamat, tetapi belati itu menghantam dinding dan patah menjadi 2 bagian. Di sisi lain, Lin dan Eileen sedang melawan Jenderal Yang entah bagaimana selamat dari bom yang dijatuhkan Jonathan. Tak lama kemudian kedua wanita itu bersama-sama membunuh Yang. Dengan ini pertarungan sengit dimulai antara raja dan Rick. Saat mereka bertarung, Alex mengambil bagian pisau patah dan meninggalkan pesan khusus untuk ayahnya di dalam tanah. Begitu Rick melihat pesan itu di tengah pertarungannya, ia mengerti apa yang harus dilakukan. Ia segera mengambil bagian belati yang lain dan begitu mendapat kesempatan, ia menyerang jantung raja. Raja tidak terlalu takut karena belati itu patah. Namun kemudian Alex melompat dari belakang dan menusukkan bagian belati yang lain ke tubuh raja. Setelah itu, raja dilalap api dan mati. Dengan napas terakhir raja, pasukannya juga musnah. Setelah itu semua orang kembali ke Shanghai. Pada akhirnya, kita melihat Rick dan Evelyn menari bersama. Bersama mereka, Alex dan Lin juga berdansa bersama. Itu artinya kedua pasangan itu sangat bahagia satu sama lain. Jika Anda suka videonya, silakan like.